Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih. Glory, glory Manchester United. Raksasa Liga Inggris Manchester United disarankan untuk mempertahankan Paul Pogba. Saran tersebut disampaikan oleh ex-bek setan merah Clayton Blackmore. Kabar keseriusan Paris Saint-Germain untuk menggait Paul Pogba sudah berhembus sejak beberapa waktu yang lalu. Kini pergerakan rumor pun menunjukkan bahwa gelandang 28 tahun itu semakin merapat ke Paris. PSG merasa percaya diri bisa merekrut Pogba dengan harga 43 juta pound sterling. Kurang dari separuh biaya ketika United menggait sang gelandang dari Juventus pada 2016 lalu. Blackmore merasa bahwa sangat penting bagi MU untuk bisa mempertahankan pemain sekaliber Paul Pogba yang sudah membuktikan kualitasnya di berbagai level. Jika saya manajer, maka saya akan berusaha untuk mempertahankan dia karena dia adalah pemain kelas dunia, ujar Blackmore kepada Goal International. Dia bukan pemain kesayangan semua orang, tetapi bagi saya dia membuat banyak hal terjadi ketika dia berada di lapangan, tambahnya. Saya rasa berita dari pers tidak membantu. Mereka telah melaporkan bahwa PSG menginginkan dia, yang menurut saya tidak benar, dan jika saya adalah Ole, saya akan ingin mempertahankannya selama mungkin, karena tidak banyak gelandang yang lebih baik di dunia, tukasnya. Lebih lanjut, Blackmore pun merasa ragu Donny van de Beek bisa menjadi pengganti yang ideal seandainya Pogba benar-benar hengkang pada musim panas ini. Raksasa Liga Inggris Manchester United mengumumkan pembatalan rencana menggelar laga uji coba pramusim kontra Preston North End karena adanya kasus COVID-19 di skuad mereka. Menurut rencana awal, Manchester United akan meladeni tantangan Preston North End di Deepdale pada hari Sabtu 31 Juli 2021. Namun rencana ini dibatalkan karena ditemukan adanya sejumlah kasus positif di tim utama Manchester United usai laga kontra Brentford di tengah pekan kemarin. Lewat laman resmi mereka, Manchester United menyatakan bahwa sejumlah orang yang dinyatakan positif COVID-19 tersebut kini tengah menjalani masa isolasi. Menjaga keamanan COVID adalah prioritas bagi Manchester United. Setelah pengujian rutin kelompok latihan di tim utama hari ini, kami telah mengidentifikasi sejumlah kecil kasus yang diduga positif. Bunyi pernyataan resmi Manchester United. Ini telah menyebabkan orang-orang tersebut untuk menjalani isolasi, menunggu tes lebih lanjut. Sebagai konsekuensi dari ditemukannya kasus positif yang kabarnya adalah pemain dan staf pelatih ini, Manchester United pun membatalkan rencana berlatih tanding melawan Preston. Penyerang muda Manchester United Anthony Elanga ogah besar kepala dengan pujian yang diberikan oleh Gunnar Solskjaer kepadanya. Ia berjanji akan terus bekerja keras agar bisa jadi pemain yang diandalkan sang manajer. Elanga merupakan salah satu pemain muda didikan Akademi Manchester United. Penyerang berusia 19 tahun itu dilibatkan oleh Gunnar Solskjaer dalam pramusim MU tahun ini setelah mendapatkan debutnya di tim utama MU pada musim lalu. Selama pramusim ini, ia tampil apik di tim utama MU. Alhasil, Ole Gunnar Solskjaer memuji habis pemain Swedia itu dan mengindikasikan akan melibatkannya di tim utama Setan Merah pada musim depan. Anthony Elanga mengaku tidak mau besar kepala dengan pujian sang manajer. Elanga menyebut bahwa ia tidak akan terbuai dengan pujian yang diberikan sang manajer atau orang-orang di sekitarnya. Ia tahu bahwa ia masih belum mencapai performa puncaknya sehingga ia akan terus bekerja keras. Saya tidak mau besar kepala dan saya akan membiarkan pekerjaan saya yang berbicara nantinya. Jadi saya ingin fokus berkembang untuk menjadi lebih baik dari hari ke hari. Elanga juga bersyukur mendapatkan kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya di pramusim ini. Ia berharap bisa tampil lebih baik di sisa pramusim tahun 2021 ini. Di pramusim, saya ingin menjadi lebih baik. Saya ingin bermain di banyak pertandingan dan menikmatinya, ujarnya.
Legenda Manchester United Patrice Evra mengaku girang dengan keputusan setan merah merekrut Rafael Varane. Ia menilai Varane bakal jadi bek yang sangat luar biasa bagi MU seperti halnya Rio Ferdinand. Selama beberapa tahun terakhir lini pertahanan Manchester United cukup bermasalah. Para bek mereka tidak tampil dengan konsisten sehingga gawang mereka mudah dibobol. Untuk mengatasi itu, MU resmi mendatangkan bek baru. Mereka sukses mengamankan jasa Rafael Varane dari Real Madrid pada awal pekan ini. Patrice Evra mengaku terkesan dengan keputusan MU untuk mendatangkan Rafael Varane. Evra berani menjamin bahwa Manchester United mendapatkan bek yang sangat bagus karena ia pernah bermain bersama Varane. Saya teringat pertandingan pertamanya Varane di timnas Prancis dan saya sangat terkesan akan permainannya. Ia masih sangat muda pada saat itu, namun ia pintar membawa bola, larinya cepat dan caranya mengantisipasi bola sangat sempurna. Evra menyebut bahwa gaya bermain Rafael Varane mirip dengan bek legendaris MU, Rio Ferdinand. Jadi ia yakin Varane bisa mengikuti jejak langkah Ferdinand di Old Trafford nanti. Varane mengingatkan saya terhadap Rio Ferdinand. Ia pintar membawa bola dan tangguh dalam duel-duel udara. Ia juga mampu mencetak gol juga. Jadi ia adalah bek tengah yang komplit, ujarnya. Kedatangan Rafael Varane ke Inggris dilaporkan bakal agak tertunda. Sang bek harus mengurus visa dan menjalani karantina sebelum bisa menuntaskan transfernya. Nasib Donny van de Beek di Manchester United masih belum pasti. Namun sikap Ole Gunnar Solskjaer baru-baru ini seolah-olah mengirimkan sinyal tertentu. Solskjaer memberikan ban kapten MU untuk Van de Beek dalam laga uji coba kontra Brentford kemarin. Skuad MU memang belum sepenuhnya kembali. Mereka ditahan imbang dengan skor 2-2. MU unggul 2 kali, tapi Brentford bisa menyamakan kedudukan 2 kali pula. Terlepas dari papan skor, pertandingan ini penting bagi Van de Beek yang lama tidak bermain. Gelandang 24 tahun ini masuk di babak kedua dan dipercaya mengenakan ban kapten. Kesulitan Van de Beek di Manchester United sudah menjadi rahasia umum. Musim lalu dia hanya 4 kali jadi starter di Liga Inggris. 2 diantaranya dalam 4 pertandingan terakhir menjelang penutupan musim, ketika MU sudah memastikan peringkat kedua. Awalnya Van de Beek direkrut dengan optimisme tinggi. Dia bermain sangat baik bersama Ajax Amsterdam dan diharapkan bisa menjadi replika performa apik itu bersama MU. Sayangnya performa Van de Beek jauh di bawah harapan. Dia tampak tidak nyetel dengan permainan MU di bawah Ole Gunnar Solskjaer. Meski sebenarnya dia juga tidak bisa sepenuhnya disalahkan. Sempat beredar kabar spekulasi bahwa Van de Beek bakal jadi salah satu pemain yang dilepas MU pada musim panas ini. Namun keputusan Solskjaer memberikan ban kapten itu dianggap mengubah situasi. Menurut Express, ban kapten itu adalah bukti kepercayaan Ole Gunnar Solskjaer terhadap Van de Beek. Artinya kemungkinan besar gelandang Belanda itu akan bertahan untuk musim depan. Donny van de Beek bakal diberikan kesempatan lagi, entah bagaimana hasilnya. Yang jelas Solskjaer tampak siap mempercayai Van de Beek sekali lagi, mungkin untuk terakhir kalinya. Manajer Manchester United Ole Gunnar Solskjaer mengaku puas dengan aktivitas transfer timnya di musim panas ini. Ia senang MU bisa bergerak cepat untuk mengamankan buruan-buruan transfernya. Manchester United bergerak cepat di bursa transfer musim panas ini. Mereka mengumumkan transfer Jadon Sancho pada awal Juli kemarin, di mana 1 hari berselang mereka mengumumkan kedatangan Tom Hidden. Pada awal pekan kemarin, MU mendatangkan pemain baru. Mereka resmi mendapatkan Rafael Varane dari Real Madrid. Solskjaer puas melihat timnya gercep di bursa transfer kali ini. Sebagai seorang manajer, saya tidak bisa lebih senang lagi melihat mereka berdua datang dengan sangat awal, ujar Solskjaer yang dikutip Sportmore. Ole Gunnar Solskjaer menyebut bahwa di 2 musim terakhir MU cenderung lambat dalam urusan transfer pemain. Alhasil mereka tidak maksimal dalam mempersiapkan musim baru seperti yang terjadi di musim lalu. Saya rasa kami sering kelabakan jelang berakhirnya bursa transfer. Jadi, melihat situasi tahun ini, saya rasa kami berada di posisi yang bagus. Meski mendapatkan target transfernya dengan cepat, Ole Gunnar Solskjaer menilai pramusim MU musim ini masih kurang ideal. Karena ada banyak pemainnya yang harus membela negara masing-masing di musim panas ini. Sesi pramusim itu selalu sulit, apalagi ketika ada kejuaraan antar negara. Situasi ini belum diperparah dengan pandemi, karantina, dan isolasi. Anda bisa melihat kami masih memainkan banyak pemain muda di pramusim kami. Namun
Semua pemain kami bekerja keras di pramusim dan mereka sudah semakin siap, ujarnya.